Oke geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke geng, welcome back to Liga Champions Eropa geng ya. Jadi di kesempatan kali ini akan kubahas dan prediksi itu semuanya datang dari lanjutan apa geng ya, grup stage Liga Champions Eropa geng ya. Oke langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama geng ya, yang pertemuan antara PSV Eindhoven versus Arsenal geng ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar seperti biasa geng ya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari PSV geng itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan geng ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir Arsenal itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan juga geng ya. Jadi di sini performa dari kedua tim ini sama geng ya, di 5 pertandingan terakhirnya ya kan. Cuman beda di sini PSV itu udah di pertandingan yang terakhir kali yang kelima geng ya, itu kalah sama Schalke, terus di 4 pertandingan beruntunnya itu win streak geng ya. Sementara di Arsenal geng ya, di 4 pertandingan sebelumnya itu win streak, malah di pertandingan terakhir harus kalah sama Aston Villa kan geng ya. Untuk itu dari kedua tim geng ya, di 5 pertemuan terakhir tuh berhasil dimenangkan PSV 2 kali, dimenangkan Arsenal 2 kali, dan sisa itu mereka berakhir imbang geng ya. Jadi di sini termasuk sengit geng ya pertemuan dari kedua tim ini ya kan. Dan di pertemuan leg pertama geng ya, itu di kandang Arsenal PSV itu dibantai geng ya dengan skor 4-0 ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari PSV ya. Di 5 pertandingan kandangnya sama seperti 5 pertandingan terakhir geng ya, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara di 5 pertandingan tandang dari Arsenal itu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan geng ya. Jadi di sini Arsenal di 5 pertandingan tandangnya kurang mantap lah geng performanya ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di grup stage yang ke-6 geng ya, ronde yang ke-6 nih. Ini pertandingan yang terakhir geng ya. Jadi ini termasuk pertandingan yang menentukan ya kan, siapa yang bakal lolos ke fase 16 besar dan yang nggak lolos ya. Jadi di klasemen sementara geng ya, PSV itu berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 8 poin geng ya. Sementara dari Arsenal itu berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 12 poin geng ya. Jadi di sini PSV masih punya peluang besar ya geng ya. Di sini PSV bisa dapat hasil imbang aja geng ya. Hasil imbang aja dia udah otomatis masuk ke fase knockout atau fase 16 besar geng ya. Seandainya pun Lens bisa menang lawan Sevilla, itu poinnya baru 8 poin geng ya. Udah gitu geng ya, Lens ini di total golnya geng ya, dia lebih banyak minusnya daripada PSV ya. Jadi di sini kalau PSV kalah geng ya, Lens itu pun harus bisa menang unggul sekitar 8 gol geng ya. Tapi itu kan mustahil ya kan, dia bisa ngalahin Sevilla 8 gol ya geng ya. Jadi di sini menurut aku PSV udah positif lolos ke fase selanjutnya geng ya. Begitu juga dengan Arsenal ya kan, Arsenal lagi ya kan, lebih lagi ya kan, udah pasti lolos ke fase selanjutnya ya kan. Oke geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia geng, aku di sini lebih ambil ke Arsenal geng ya, karena di sini udah sama-sama lolos ya geng ya. Jadi tinggal adu gengsi aja sih sebenarnya ya kan. Dengan handicap mah lek-lekan aja ya. Terus untuk di over undernya ada di over 3, karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Arsenal dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan antara Inter Milan versus Real Sociedad. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Inter Milan geng ya, itu nggak terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir Real Sociedad itu juga sama geng ya, performanya seperti Inter Milan, nggak terkalahkan dan sama-sama dapat 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang juga geng ya. Selanjutnya kita cek juga head to head dari kedua tim. Head to head dari kedua tim baru 3 kali bertemu geng ya, itu berhasil dimenangkan Inter Milan 1 kali, dimenangkan Real Sociedad 1 kali, dan sisa itu mereka berakhir imbang geng ya. Jadi di leg pertama kemarin, putaran pertama geng ya, itu di kandang Real Sociedad skornya imbang geng ya, 1 sama ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Inter Milan. Di 5 pertandingan kandangnya nggak terkalahkan geng ya, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang geng ya. Sementara Real Sociedad sendiri 5 pertandingan tandangnya itu juga nggak terkalahkan, dan itu performanya sama juga seperti Inter Milan geng ya, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang geng ya. Jadi ini pertemuan tim yang lagi sama-sama gacor ya geng ya. Jadi ini patut dinantikan juga pertandingan ya geng ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara geng ya dari kedua tim di grup stage pekan yang ke-6. Jadi klasemen sementara geng Inter Milan itu berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 11 poin, sementara Real Sociedad itu sama geng ya.
banyak samanya lah pokoknya geng ya. Inter Milan dari 5 pertandingan terakhir, 5 pertandingan kandang tandang sama geng ya performanya. Terus di grup D ini geng ya kan, itu juga poinnya sama ya kan geng, cuman beda selisih gol aja ya kan. Jadi di sini untuk Inter Milan sama Real Sociedad geng udah pasti lolos ke fase selanjutnya geng ya. Jadi sama seperti Arsenal dan PSV tadi ya kan, tinggal hanya gengsi aja nih geng ya kan, siapa yang bakal jadi juara grupnya gitu ya kan. Karena siapa yang menang di pertandingan kali ini udah pasti jadi juara grup geng ya. Untuk Salzburg dan Benfica ya geng ya, aduh coba lagi lah tahun depan ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia geng ya, aku di sini masih lebih ambil ke Inter Milan lagi ya. Dengan handicapnya min 3/4 bola. Terus dari over undernya ada di under 23/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Inter Milan geng ya dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya. Kali ini mempertemukan antara Manchester United versus Bayern Munchen. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu lah performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari MU geng atau Manchester United itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan yang paling melawak kali geng, aduh lawak. Yang MU nih nggak sembuh geng ya kan. Di pertandingan terakhir geng main di kandang sendiri. Lawannya juga Bournemouth geng. Bukan kita menyemelekan Bournemouth geng, tapi kalau kita lihat dari segi statistik terus dari sejarah ya geng ya, Bournemouth ini bukan apa-apa di mata MU sebenarnya geng ya. Tapi kemarin ya geng harus terbantai MU di kandang sendiri geng ya. Itu pun skor pembantaian ya geng ya, tanpa balas 0-3 ya. Kalau 0-1 oke lah masih maklum ya geng ya. Mungkin hilap ya kan. Ini 0-3 bukan hilap lagi geng ya. Memang udah gawat lah ya kan. Sementara Bayern Munchen geng 5 pertandingan terakhir juga sama gawatnya geng tapi nggak gawat kali ke MU ya kan. Dimana di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Tapi yang aku bilang gawatnya itu geng sama seperti MU geng di pertandingan terakhir ya geng ya. Bayern Munchen ini harus dipermalukan habis-habisan ya geng ya. Aduh, kena bantai sama Frankfurt dengan skor 5-1 nggak tanggung-tanggung ya geng. Aduh gila. Gak tahu apa yang ada di pikiran Bayern Munchen pada saat itu ya geng, pemain-pemainnya entah apa pikirannya kan. Kalau fokus di Liga Champions kita bilang ya kan, untuk apa lagi fokus, Bayern Munchen ini udah positif lolos ke fase 16 besar geng ya. Selanjutnya kita cek juga head to head dari kedua tim geng ya. Head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu berhasil dimenangkan MU itu 1 kali geng ya, dimenangkan Bayern Munchen 3 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang geng ya. Dan itu di leg pertama geng ya, di putaran pertama itu main di kandang Bayern Munchen itu skornya sengit geng ya, itu 4-3 berhasil dimenangkan Bayern Munchen ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari MU. Di 5 pertandingan kandangnya hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya. Sementara dari Bayern Munchen sendiri 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen dari kedua tim di grup stage pekan yang ke-6. Jadi di sini untuk MU ya udah nggak ada kesempatan lagi ya untuk lolos ke fase selanjutnya. Sebenarnya masih ada ya. Seandainya MU itu bisa menang lawan Bayern Munchen terus Copenhagen sama Galatasaray itu draw ya. Kemungkinan untuk Copenhagen sama Galatasaray itu adalah kemungkinan draw ya. Cuman kalau MU menang lawan Bayern Munchen kayak mana menurut kalian Sebenarnya bukan nggak mungkin juga karena di sini Bayern Munchen udah pasti lolos ya kan. Jadi ya bisa aja Bayern Munchen ini berbelas kasihan sama MU ya kan, supaya MU itu bisa lolos jadi dikasih MU yang menang ya Tapi itu kan masih cerita bandar ya. Jadi kalau kita cerita seriusnya ya kan dari segi performa kayaknya MU udah berat lah untuk ke fase selanjutnya, apalagi lawan terakhir itu Bayern Munchen dan harus mengalahkan Bayern Munchen ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin jadi ya kita saksikan aja lah ya kan, sama-sama pertandingannya nanti ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia aku di sini lebih ambil ke Bayern Munchen lagi Terus untuk handicapnya ada di min 1/4 bola aja Untuk di over undernya ada di over 3/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Bayern Munchen dengan skor 2-3 ya. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan antara Napoli versus Sporting Braga. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Napoli itu performanya lagi hancur-hancurnya lagi hancur parah lah ya kan Napoli ini ya kan. Dimana 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Braga justru nggak terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim baru 2 kali bertemu dimana itu berhasil dimenangkan Napoli dua-duanya itu pertandingannya kan. Dan di leg pertama kemarin itu di kandang Braga berhasil dimenangkan Napoli dengan skor 1-2 ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Napoli. 5 pertandingan kandang lebih parah justru nggak pernah menang ya kan, dimana hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan Jadi entah apa yang terjadi sama Napoli jadi performanya di sini lagi buruk kali ya kan. Khususnya di Serie A Italia performanya lagi buruk ya kan. Di Liga Champions kemarin lawan Union Berlin ya termasuk buruk juga lah main di kandang sendiri bisa ditahan imbang sama Union Berlin ya kan.
Sementara di Braga wak geng 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasmen dari kedua tim wak geng di grup stage yang ke-6. Selanjutnya kita cek juga klasmen dari kedua tim wak geng di grup stage ronde ke-6. Jadi di klasmen sementara wak geng Napoli itu berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 7 poin wak geng. Jadi di sini Napoli menurut aku udah pasti lolos lah wak geng. Nggak mungkin dia kalah di kandang sendiri. Memang nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola wak geng. Cuman rasanya berat aja gitu ya kan. Masa Napoli iya bisa kalah di kandang sendiri ya kan. Jadi di sini Braga sebenarnya masih bisa lolos sebagai andai kata dia bisa ngalahin Napoli itu pun harus 4-0 ya baginya atau 5-0 lah ya kan, karena dia di sini minus 4 ya kan. Jadi dia harus bisa ngalahin Napoli lah ya kan di pertandingan ini dengan skor ya minimal lah selisih 4 ya baginya, baru dia bisa masuk ke fase selanjutnya. Tapi itu kan nggak mungkin baginya. Jadi menurut aku di grup C ini baginya udah pasti lolos tuh Real Madrid sama Napoli lah yang baginya. Untuk Braga dan Union Berlin ya selamat mengulang di tahun depan, itu pun kalau bisa dapat lagi baginya. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, baginya aku di sini lebih ambil ke Napoli lah pastinya, baginya karena ini pertandingan terakhir juga ya, baginya. Jadi harus spirit lah ya kan. Dengan handicapnya min 1/4 bola baginya. Terus untuk di over undernya ada di under 3. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Napoli baginya dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan antara Union Berlin versus Real Madrid. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Union Berlin baginya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir Real Madrid nggak terkalahkan baginya dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang baginya. Untuk dari kedua tim baru bertemu 1 kali baginya, itu pun di putaran yang pertama kemarin dan berhasil dimenangkan Real Madrid dengan skor tipis 1-0 ya baginya. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Union Berlin. 5 pertandingan kandangnya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan baginya. Sementara 5 pertandingan tandang dari Real Madrid itu nggak terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen dari kedua tim di grup stage ronde yang ke-6. Jadi di klasemen sementara baginya ini udah kita bahas juga dari grup C baginya waktu pembahasan Napoli sama Braga baginya. Jadi di sini Union Berlin baginya baru ngerasain lagi Liga Champions ya kan, dan harus cepat kali kecampaknya baginya. Itu pun jadi peringkat terakhir pula baginya. Jadi di sini sebenarnya Union Berlin belum ada mental di Liga Champions baginya. Mungkin tahun depan kalau bisa ngulang ya mungkin mentalnya bertambah baginya kan. Jadi di sini Union Berlin berada di dasar klasemen bagian peringkat 4 dengan hanya baru mengantongi 2 poin. Sementara Real Madrid bagian seperti biasa ya kan, dari musim ke musim kalau ada Liga Champions Madrid itu selalu jadi juara grup ya bagian. Jadi si Madrid peringkat 1 dengan sudah mengantongi 15 poin ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia bagian ini sama seperti match Bayern Munchen tadi bagian, nggak penting ya kan. Poinnya kalah pun ya tetap masuk juga sebenarnya kan, tapi ya strikernya masih ngejar top skor Liga Champions ya baginya kan. Jadi sini aku masih lebih ambil ke Real Madrid baginya dengan handicapnya min setengah bola. Untuk di over undernya ada di under 3. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Real Madrid dengan skor tipis bagian yaitu 0-1. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini WS. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa fully jauh biar kita bisa JP masalah lagi pastiin ya. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil ya, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing ya. Jadi kan yang aku bahas ini sebagai referensi aja ya, jangan jadikan patokan, jangan diikuti 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50 ya kan. Untuk prediksi lengkapnya aku share di grup WhatsApp jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk join nggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis bagiannya. Jadi tunggu apa lagi bagiannya, di mana lagi dan kapan lagi bisa dapat referensi dan prediksi gratis setiap hari ya kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain ada Facebook, Instagram dan Telegram. Kalau kalian yang suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagramku ya, karena setiap hari aku ngasih free tips single bed tuh di Facebook dan Instagram. Kalau kalian yang suka main bojal atau bola jalan kalian bisa datang ke channel Telegramku karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian ada pendapat lain tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, geng, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.